Selamat siang para hadirin sekalian. Hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 346 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan terdakwa Ayu Mayanasti dan Bagas yang dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, para hadirin diharapkan menonaktifkan seluruh alat komunikasi serta dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang pembunuhan berencana atas nama Ayu Mayanasti dan Bagas Bimo Baskoro pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Ayu Mayanasti dan Bagas Bimo Baskoro dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Selamat siang, saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan pada saudara sekalian. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, sehat Yang Mulia. Saudara terdakwa, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHAP, maka kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, Saudara Ayu, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Nama lengkap Ayu Mayanasti Prabandari Andrea Putri, umur 30 tahun, alamat Jalan Joko Karyan nomor 271, Yogyakarta. Pekerjaan anggota DPRD Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk terdakwa kedua, nama lengkap Bagas Bimo Baskoro, umur 27 tahun, alamat Jalan Kahar Muzakir, Yogyakarta, pekerjaan penjaga barista. Nomor register penahanan 10 Agustus 2024 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik Rutan 9 September sejak ditangkap sampai dengan 27 Oktober 2024. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Benar Yang Mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum kami, yaitu Saudara Immanuel Kevin Talakwa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Saudari Yesadaka Distia Malova, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum.
Baik, terima kasih. Saudari penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan duduk kembali. Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terdakwa 1, nama lengkap Ayu Maernasti Prabandari Andrea Putri. Terdakwa 2, nama lengkap Bagas Bimo Baskoro. Penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain: pertama, ditahan oleh Polresta Yogyakarta 10 Agustus sampai dengan 9 September 2024. Kedua, ditahan oleh tingkat kejaksaan 9 September sampai dengan 27 Oktober 2024. Dakwaan pertama, Priamir, bahwa terdakwa Bagas Bimo Baskoro pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun yang sama bertempat di The Malioboro Hotel dan Resort, Jalan Gandekan Lor, nomor 21, Desa garis miring Kelurahan Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun kronologi kejadian, pada hari Minggu 8 Agustus 2024, korban terlihat memasuki The Malioboro Hotel dan Resort seorang diri. Korban tidak terlihat keluar dari area hotel hingga malam hari. Sebelumnya, diketahui terdapat pria berjaket hitam yang berkunjung ke kamar korban sekitar pukul 18 WIB. Menurut penghuni kamar samping korban, dirinya mendengar kegaduhan dari dalam kamar sekitar pukul 20 WIB. 15 menit setelahnya, penghuni sebelah mendengar teriakan seorang wanita dari kamar korban. Penghuni tersebut langsung keluar untuk memastikan keadaannya. Dirinya datang menemui resepsionis untuk melaporkan kegaduhan tersebut. Kemudian, penghuni tersebut datang menemui kamar korban bersama resepsionis. Saat mereka tiba di depan kamar korban, ternyata pintu tidak tertutup rapat dan terdapat percikan darah di area sekitar. Resepsionis hotel menelepon pihak polisi. Polisi datang, lalu menyelidiki area sekitar dan menemukan bahwa korban sudah meninggal di tempat. Laporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh resepsionis hotel setelah mendapat laporan kegaduhan dari tamu hotel yang kamarnya berdekatan dengan kamar korban. Dalam penyelidikan ini ditemukan barang bukti antara lain: 1. Pisau, 2. Baju korban, 3. Jasad korban, 4. Sampel darah, 5. Tangkapan layar chat korban dan tersangka sebelum kejadian, 6. Riwayat telepon terdakwa 1 dan terdakwa 2, 7. Rekaman CCTV, dan yang terakhir saksi pengakuan dan saksi ahli. Orang yang merencanakan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum, yakni penganiayaan, dapat dikenakan pasal berlapis. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340 KUHP dengan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Lalu pasal 354 KUHP, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Yogyakarta, 28 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum Hena Jenis Haryanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa,
Apakah saudara sudah mengerti terkait isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami serahkan kepada penasihat. Kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Apakah saudara telah siap untuk mengajukan eksepsi? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan eksepsi yang akan diajukan. Baik. Nota keberatan atas surat dakwaan dalam perkara pidana nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama terdakwa Ayu Maernasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro. Diajukan oleh tim penasihat hukum Immanuel Kevin Talakua, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Riasyanda Gladys Dea Mayalova, Sarjana Hukum Magister Hukum. Disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Didakwa ke-1 sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Permohonan 1, keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang Mulia Hakim, jaksa penuntut hukum yang kami hormati serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan atau ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akwo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, karena dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat karena alasan berikut. Bahwa penuntut umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, saksi Lintang masuk ke dalam kamar hotel terdakwa bermaksud untuk melakukan penggeledahan, sedangkan saksi Safira dan saksi Azizah berjaga-jaga di depan pintu kamar. Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga sipil yang mendatangi kamar terdakwa adalah berjumlah 3 orang, yaitu Lintang, Safira, dan Azizah. Sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, di rumah terdakwa telah dilakukan penggeledahan oleh 3 orang, yaitu Lintang, Safira, dan Azizah. Penggeledahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat 1 KUHP. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Lintang, Safira, dan Azizah di kamar hotel korban pada tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat tersebut adalah bertentangan dengan amanat pasal 33 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 KUHP. Oleh karenanya, penggeledahan tersebut adalah cacat hukum. Bahwa karena penggeledahan tersebut cacat hukum, maka penahanan dan pemeriksaan terhadap tersangka juga menjadi tidak sah. Bahwa karena penahanan dan pemeriksaan terhadap tersangka tidak sah, maka surat dakwaan penuntut umum yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum. Penutup, berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Ayu Maernasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro
memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Ayu Marnasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ayu Marnasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa Ayu Marnasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Ayu Marnasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro kepada Hakim yang Mulia. Karena hanya hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi atas nama Ayu Marnasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro kami baca dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim dalam persidangan pada hari Senin 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Immanuel Kevin Talakua, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ria Syanda Gladys Dea Maya Lova, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Apakah jaksa penuntut umum ingin memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Untuk eksepsi yang telah diajukan oleh penasihat hukum tidak dapat kami terima karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Apakah penasihat hukum ingin memberikan tanggapan terhadap jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baik, atas tanggapan yang telah diberikan oleh kedua pihak, kami akan berdiskusi untuk menentukan putusan sela. Kami telah berdiskusi dan sepakat untuk menunda sidang yang dilakukan pada hari ini. Pembacaan putusan sela akan dilakukan pada sidang berikutnya pada tanggal 4 November 2024. Sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang para hadirin sekalian. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 November 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan terdakwa Ayu Marnasti dan Bagas Bimo Baskoro siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, para hadirin diharapkan menonaktifkan seluruh alat komunikasi serta dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
kasih. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang pembunuhan berencana atas nama Ayu Mernasti dan Bagas Bimo Baskoro pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kami akan membacakan putusan sela atas sidang pertama kasus pembunuhan berencana atas nama Ayu Mernasti dan Bagas Bimo Baskoro yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan sela nomor 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan eksepsi ditolak. Dalam pokok perkara, menyatakan perlawanan pelawan ditolak. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar 10 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut, majelis menilai perlawanan pelawan tidak beralasan. Oleh karenanya, harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena perlawanan ditolak, maka pelawan sebagai pihak yang kalah. Oleh karenanya, segala biaya yang timbul akibat perlawanan ini dibebankan pada pelawan. Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi ditolak. Dalam pokok perkara, menyatakan perlawanan pelawan ditolak. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar 10 juta rupiah. Putusan nomor 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Yang mulia yang terhormat, kami siap mengajukan barang bukti dan saksi-saksinya. Kami telah menghadirkan 4 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa barang bukti. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi. Baik yang mulia, kepada saudara Fahmi dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ayu Mernasti dan Bagas Bimo Baskoro. Apakah saudara saksi bersedia? Siap, saya bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain dari tiada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau yang saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan hukuman pidana. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHAP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu.
Silakan Hakim Anggota 1. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, silakan saudara jawab dengan lengkap dan benar. Nama saudara, Nama saya Fahmi Jason. tempat tinggal saudara, Saya tinggal di Jalan Joglakian nomor 271. apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa dan korban? Iya, Yang Mulia. Saya memiliki hubungan dengan terdakwa Ayu sebagai istri saya, tapi saya tidak memiliki hubungan dengan korban, Yang Mulia. Bohong Yang Mulia, dia memiliki hubungan dengan korban. Korban merupakan hubungan dia yang murahan Yang Mulia. Terdakwa Ayu diharap tenang. Jika tidak ingin sidang perkara ini kita tunda karena keributan yang terjadi. Silakan Hakim Anggota 1 bisa dilanjutkan. Baik, Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada. Saudari saksi, apakah Anda mengenal keluarga korban? Iya, saya cukup mengenal saudara korban, Yang Mulia. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak mengetahui proses pembunuhan tersebut. Yang saya ketahui hanyalah ketika terdakwa Ayu itu pergi bersama temannya ke The Malioboro Hotel and Resort. Apakah Anda mengetahui mengenai tujuan terdakwa pergi ke hotel yang sama dengan korban? Saya tidak mengetahui sama sekali. Saudara saksi, apakah Anda tahu bahwa istri saudara melakukan persekongkolan dengan pacar korban? Saya tidak mengetahui persekongkolan tersebut. Bahkan saya tidak mengenal terdakwa Bagas. Baik, pertanyaan kami cukupkan Yang Mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan pada saudara saksi? Tidak ada Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya di muka sidang. Baik Yang Mulia, kami akan menghadirkan saksi yaitu penghuni kamar hotel di samping korban. Kepada Saudari Safira dipersilakan masuki ruang sidang. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada Hakim Anggota 1 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Nama lengkap saudari? Safira Nur Hanifah. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa maupun korban? Tidak Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, saya di sini diminta untuk menjadi saksi pembunuhan berencana oleh Ayu Maernasti dan Bagas Bimo Baskoro. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Saudari Safira, apakah mengetahui kronologi kejadian yang terjadi pada malam itu? Pada hari Minggu, sekitar jam 8 malam, saya mendengar suara orang bertengkar di kamar sebelah. Saya dan teman saya bergegas untuk menghampiri resepsionis untuk melaporkannya. Saya dan teman saya beserta resepsionis menghampiri kamar sebelah
untuk mengecek kamar tersebut. Tetapi setelah kami beberapa kali mengetuk kamar tersebut, tidak ada jawaban dari penghuni kamar tersebut. Baik, setelah itu apa yang terjadi, Saudari Safira? Setelah itu, kami merasa pintu kamar tersebut tidak terkunci. Lalu kami membuka kamar tersebut dan terdapat orang persis di belakang pintu sudah tergeletak dan terdapat darah di sekitar tubuhnya. Apakah ada terlihat mencurigakan saat saudari berada di kamar tersebut? Saat malam hari, terdapat suara orang bertengkar. Baik, pertanyaan kami cukupkan, Yang Mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan pada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Apakah saudari melihat orang yang sedang bertengkar merupakan saudari Ayu Maernasti? Tidak, Yang Mulia. Maka dari itu, Yang Mulia, terdakwa Ayu Maernasti diragukan keterlibatannya dalam kasus ini karena saksi tidak melihat Ayu Maernasti, Yang Mulia. Saya memiliki satu saksi lagi, Yang Mulia, yaitu resepsionis hotel tersebut. Saya mohon untuk mengajukan saksi tersebut, Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Baik, Yang Mulia. Kepada Saudari Azizah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan hakim anggota 1. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHAP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Siap, Yang Mulia. Nama lengkap saudari? Azizah Widya Melia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa maupun korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ayu Maernasti dan Bagas Bima Baskoro. Pada penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Apakah yang dinyatakan Saudari Azizah mengetahui kronologi kejadian yang terjadi pada malam itu adalah benar? Benar, Yang Mulia. Setelah kalian menelpon polisi, apa yang kalian lakukan? Kami menunggu polisi di luar kamar korban agar tidak mengotori TKP dan saya langsung menghubungi atasan saya. Baik, pertanyaan kami cukupkan, Yang Mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan pada saudara saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya di muka sidang. Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan saksi ahli yang merupakan penghuni kamar hotel di sebelah korban. Kepada Dr. Lintang Nur Azizah, dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama lengkap saudari? Lintang Nur Azizah. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa maupun korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi atas kasus pembunuhan berencana Ayu Mayernasti dan Bagas Bimo Baskoro. Pada penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Saudara ahli, sudah berapa tahun Anda bekerja di bidang forensik Rumah Sakit Dr. Sarjito? Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sarjito selama 10 tahun sebagai ahli forensik dan saat ini saya menjabat sebagai kepala forensik di rumah sakit tersebut. Bisakah Anda menjelaskan secara detail bagaimana kematian korban menurut pandangan forensik? Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan saya sebagai ahli forensik. Saudari korban ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan tubuh yang masih utuh. Setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, kami menemukan kebocoran di bagian belakang kepala korban yang dicurigai akibat terjadinya benturan kuat. Ini menandakan bahwa korban sudah meninggal sebelum ditusuk. Hal ini diperkuat atas temuan bukti bercak darah di dalam kamar hotel yang diduga sebagai akibat dari benturan tersebut. Fakta lain yang kami temukan adalah terdapat memar di daerah muka korban dan sel kulit milik salah satu terdakwa yaitu Bagas Bimo Baskoro. Melihat hal itu, kami berasumsi bahwa terjadi penganiayaan oleh Bagas sebelum tindak pembunuhan dilakukan. Dan luka berat ditemukan di kepala korban adalah perlawanan terhadap pelaku. Selain itu, Yang Mulia, kami juga menemukan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau. Kami telah memeriksa semua barang yang diberikan oleh penyidik. Terdapat darah dan DNA korban pada pisau tersebut. Selain itu, terdapat sidik jari Bagas pada gagang pintu, Selain itu, terdapat sidik jari Bagas pada gagang pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Terima kasih saudara saksi. Pertanyaan kami cukupkan Yang Mulia. Kemudian kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli? Ada Yang Mulia. Saudari saksi ahli, apakah analisis dari penelitian saudari hanya merujuk pada sampel darah, sidik jari dan DNA saja? Tidak, Yang Mulia. Saya juga telah melakukan tes kejiwaan pada terdakwa. Hasil pemeriksaan kejiwaan yang telah saya lakukan, terdakwa memiliki sifat yang energik dan mudah marah. Ini merupakan tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat temperamental. Baiklah, pemeriksaan kepada saksi kami anggap selesai. Diperintahkan terdakwa untuk duduk kembali ke depan Yang Mulia Hakim. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Apakah sekalian bersedia? Sedia, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Apakah saudara bersedia untuk mengambil sumpah? Sedia, Yang Mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada terdakwa kami minta untuk berdiri. Kepada Hakim Anggota 1 akan memimpin sumpah saksi. Saudara terdakwa, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan menerangkan. Dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia.
Baiklah. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sangat mengenali korban? Iya, Yang Mulia. Korban hanya sebatas kenalan saya saja, Yang Mulia. Saya sangat mengenal kekasih saya, Yang Mulia. Baiklah, pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Baiklah. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar Anda telah melakukan aksi pembunuhan di kamar hotel tempat korban? Tidak mungkin, Yang Mulia, saya melakukan hal tersebut. Saya tidak niat untuk membunuh pacar saya, Yang Mulia. Namun, apakah benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban? Saya tidak bermaksud. Saya hilaf. Saudara terdakwa, Anda mengakui semua perbuatan Anda. Kemudian, apakah sebelumnya saudara merencanakan pelecehan dan pembunuhan tersebut? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Penasihat hukum dan penuntut umum diharap tenang. Jika tidak ingin sidang perkara ini kita tunda karena keributan yang terjadi. Mohon izin Yang Mulia untuk menampilkan bukti-bukti dan rekaman CCTV dengan tujuan menjelaskan isi dan temuan barang bukti tersebut. Baik, dipersilakan. Baik, Yang Mulia, saya akan menjelaskan bukti-bukti dan rekaman CCTV yang tersedia. Pertama, tangkapan layar terakhir antara terdakwa Ayu dan Bagas memperkuat bukti bahwa terdakwa memang merencanakan pembunuhan tersebut. Lalu kemudian ditemukannya bukti CCTV pertemuan terdakwa Ayu dan Bagas beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Memangnya kami tidak boleh bertemu? Lalu bagaimana dengan bukti cat saudara terdakwa? Kepada saudara terdakwa, silahkan beri penjelasan atas pembantahan Anda. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah rekaman CCTV pertemuan antara tamu hotel dengan resepsionis melaporkan terjadinya kegaduhan di kamar sebelah. Dan yang selanjutnya adalah rekaman CCTV terdakwa Bagas keluar dari kamar korban, lalu disusul dengan tamu hotel dan resepsionis melihat TKP Baik, yang selanjutnya adalah tangkapan layar chat antara Ayu dengan Bagas. Lalu yang selanjutnya adalah foto TKP dan mayat korban dan juga senjata pembunuhan. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, jika Anda tidak membeberkan pembelaan apapun, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai bukti-bukti. Dari CCTV, terlihat bahwa terdakwa Bagas menyusup ke kamar korban, lalu beberapa saat kemudian, saudara meninggalkan kamar tersebut. Untuk saudara terdakwa, apakah Anda bisa menjelaskan kejadian ini dengan sebenar-benarnya? Baiklah, Yang Mulia. Saya mengakui bahwa saya memang mendatangi pacar saya. Namun saya tidak berniat untuk membunuhnya. Saya hanya menggertak dia agar dia berhenti berpacaran dengan Fahmi. Namun dia menolaknya. Dan aku tersulut emosi. Lalu, Anda langsung membunuhnya? Saya tidak berniat membunuhnya. Pada saat itu, saya tersulut emosi dan saya dengan refleks mendorong kepala pacar saya ke tembok. Tapi saya tidak tahu bahwa perbuatan itu membuat dia meninggal di tempat. Lalu apa yang Anda lakukan selanjutnya? Anda menusuk korban karena Anda masih tersulut emosi. Apakah saat sudah melakukannya Anda langsung menghubungi terdakwa Anda bahwa rencana kalian berhasil? Pada saat itu saya langsung tersadar dan bisa untuk menghubungi Ibu Ayu untuk bertanya tentang apa yang akan kami lakukan saat ini. Ya, dia memang menghubungi saya. Itu semua karena
kerobohannya. Namun semuanya sia-sia. Baik, cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah mengatakan dengan sejujur-jujurnya? Iya, kami sudah mengatakan sejujurnya. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, kami mengakui semua perbuatan kami. Saudara terdakwa, apakah Anda mengetahui akibat hukum dari tindakan Anda? Iya, Ya, kami tahu. mengetahui. Baik, yang mulia hakim, pertanyaan sudah cukup. Baiklah, sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutan. Baik yang mulia, Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk mengadili surat tuntutan nomor perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang bertindak sebagai penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2024 dengan nomor perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan sebagaimana terlampir dalam surat persidangan, yakni dakwaan 1 pasal 340 KUHP, dakwaan 2 pasal 338 KUHP, menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ayu Maernasti dan Bagas Bimo bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan tingkat berat sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Ayu Maernasti dan Bagas Bimo dengan hukuman mati, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara 150 juta rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami sampaikan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 4 November 2024. Demikianlah tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah Anda akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia. Nota pembelaan nomor perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Majelis Hakim yang mulia, terhadap pendapat rekan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kami penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia dengan mempertimbangkan fakta berikut. Fakta pertama, fakta mengenal tersurutnya emosi yang tak terkendali adalah pengecualian terhadap pasal yang dituntut bahwa semua tersangka melakukan secara berencana. Yang kedua, terdakwa telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang memang terdakwa ketahui. Maka, seharusnya para terdakwa dikenakan pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Demikian nota pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin 4 November 2024. Yang mulia hakim, terdakwa juga akan melakukan pembelaan secara pribadi. Silakan kepada para terdakwa untuk membacakan pembelaan pribadi. Selamat siang Yang Mulia. Saya benar-benar tidak memiliki niat untuk membunuh siapapun Yang Mulia. Saya hanya terseret di dalam kasus pembunuhan ini. Mohon Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal ini. Selamat siang hadirin sekalian. Saya sangat menyesali perbuatan ini. Saya sangat menyayangi kasih saya. Saya tidak pernah berniat untuk membunuh orang. Namun akibat dari perbuatan saya yang tersulut oleh emosi membuat saya bertindak di luar kendali. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada korban dan berharap untuk majelis hukum dapat bertindak seadil-adilnya. Baiklah, demikian nota pembelaan yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa.
Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Ada yang mulia, dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami tetap bersikukuh atas tuntutan tersebut. Baiklah, kami akan mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi. Maka dari itu, kami membutuhkan waktu untuk berdiskusi mengenai putusan yang akan kami bacakan minggu depan, hari Kamis, 14 November 2024. Sidang ditutup. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang para hadirin sekalian. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 November 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan terdakwa Ayu Maernasti dan Bagas Bimo Baskoro siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, para hadirin diharapkan menonaktifkan seluruh alat komunikasi serta dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan nomor register perkara 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang pembunuhan berencana atas nama Ayu Maernasti Prabandari Andrea Putri dan Bagas Bimo Baskoro pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini akan kami bacakan hasil putusan atas terdakwa Ayu Maernasti dan Bagas Bimo dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan berencana. Putusan nomor 346 garis miring pidana berat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP mengadili menetapkan barang bukti senjata tajam berupa pisau untuk menusuk tubuh korban, pakaian korban, luka berat di kepala korban, tubuh korban, sampel darah, dan sidik jari terdakwa, rekaman CCTV dan saksi ahli. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebelum 150 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Ayu Maernasti telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana membantu proses pembunuhan tingkat berat, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Bagas Bimo telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan tingkat berat, dijatuhi hukuman mati. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis 14 November 2024 oleh kami, Irma Deborah Florentina Pasaribu, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Hakim Ketua, Regina Jocelyn
Setiawan, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Erika Selin Krister, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Adela Olivia Anindita, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nadia Fadila Putri, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, Verina Jenis Haryanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Jaksa Penuntut Umum 2, Areta Friska Eka Putri, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Jaksa Penuntut Umum 3, Immanuel Kevin Talakwa, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Ria Syanda Gladys Dea Mayalova, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai penasihat hukum. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Ayu Mernasti dan Bagas Bimo Baskoro pada hari ini, Kamis 14 November 2024, dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk